All right, I'm gonna start. My recording is already start also. So today our lesson objective is we wanna know about what is OOP. But before we jump into the OOP one, we want to know about class and object. Ya, kemarin Miss Tia udah sempat singgung ya sedikit. Kalau misalkan kita habis belajar fundamentals, kemarin kan kita udah belajar fundamentals kayak variable, kemudian function, kemudian how to make parameters in function, kemudian kita juga udah belajar soal control flow, if else, break and continue, do and do while, and etc. And then we also already learned about Dart collection. Ya, collection isinya ada apa aja? Yang pertama ada list, kedua ada set, ketiga ada map. Oke, kemarin kita sudah belajar semua fundamental itu. Kemudian kemarin kita udah dikasih tahu juga sama Miss Tia ya, kalau misalkan setelah fundamental kita langsung ke OOP itu nantinya akan sulit. Karena apa? Karena ketika di OOP kita ekspektasinya adalah sudah mengetahui tentang bagaimana sih cara membuat kelas, apa sih itu objek, kemudian apa itu method, apa itu properties. Mungkin kemarin-kemarin itu Miss Tia cuma bilang ya, kalau misalkan method itu kayak print ya. Kalian kan sering banget ya pakai statement print, ya nggak? Ya nggak? Nah, print itu bisa disebut method ya, tapi dia itu sebetulnya adalah sebuah function. Nanti kita akan lihat sebenarnya method yang real itu gimana dan method itu apa. Kemudian class itu apa, objek itu apa, properties itu apa, constructor itu apa, ya kan? Sudah? Kemudian di sini mesti punya Figjam dikit aja ya, dikit aja. Nah, ya di sini oke, class and object. Kelas, coba cari dulu di Google sebelum Miss Tia kasih tahu sebenarnya kelas itu apa, biar struggle dikit. Apa itu kelas dalam pemrograman? Apa? Template untuk membuat objek. Kalau misalkan yang lain ada? Apa? Definisi yang lain? Apa? Kerangka dasar untuk membuat objek. Yang lain ada? Lagi? Opini or arguments about what is class in programming? Dapat penampung method. Oke. Terima kasih banyak bagi yang sudah memberikan opini ya berdasarkan apa yang didapat dari browser. Kalau di sini kita lihat class and object sebelum kita terjun jauh ke dalam OOP atau object oriented programming, or in Indonesian is pemrograman berorientasi objek, kita wajib tahu dulu apa sih kelas, apa sih objek ya. Di sini kelas itu adalah rancangan cetakan atau bahasa teknisnya adalah blueprint. Boleh dicatat, boleh juga tidak. Nanti jangan lupa di akhir ya, di akhir akan ada challenge dan Miss Tia akan lihat sejauh mana kalian mencatat apa yang sudah didapat. Ya. So, class is permit in Indonesian. Class adalah rancangan, cetakan, atau bahasa teknisnya adalah blueprint. Kelas belum menjadi benda yang nyata. Ia hanya sebuah konsep atau desain tentang bagaimana sesuatu akan dibuat. Itu adalah kelas. Dia tuh cuma template doang. Cuma rancangan aja. Cuma cetakan aja. Atau kita developer itu biasanya nyebut sebagai blueprint. Ya. Sudah? Sudah? Sudah. Nah, di sini kemarin Mister juga sudah mention ya,
kalau misalkan nanti kita agar lebih mudah konsepnya diterima ya sama teman-teman semua, kita akan menggunakan analogi sebuah lukisan ya. Jadi kalau misalkan ngelukis itu kita butuh apa? Kanvas. Kemudian kita juga butuh catnya dan segala macam ya enggak? Nah, di sini mesti yang representasi dari kelas. Ini adalah sebuah kayu penyangga cetakan. Bukan. Kayu penyangga kanvas. Ya, ya. Kalau kalian lihat lukisan pasti ada dia nggak? Yang kalau lagi dilukis gitu, lagi on progress, ya nggak? Oke, ini adalah representasi dari kelas. Sebuah rancangan, sebuah cetakan, sebuah blueprint, ya. Ingat-ingat ya, rancangan gitu kan, yang belum jadi apa-apa, ya nggak? Ya? Ya. Kedua, kita sudah tahu kelas ya secara definisi. Kedua adalah objek. Objek secara definisi adalah benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan dari sebuah kelas. Itu secara definisi. Katanya benda nyatanya yang dibuat berdasarkan rancangan dari sebuah kelas. Ya, kalau kita representasikan objek itu adalah si kanvasnya itu sendiri. Ya enggak? Ya? Ya. Kayu penyangganya apa? Kanvasnya? Oke. Apakah bisa menjadi satu lukisan yang baik kalau misalkan kita cuma punya kelas doang atau kayunya doang? Apakah bisa ngelukis kalau misalkan kita cuma punya kanvasnya doang? Tidak. Bisa, Miss, tapi ngelukisnya lesehan. Jadi kanvasnya taruh di lantai, kalau enggak kita sadar di tembok tuh. Ya kan, suka lukis, ya enggak? Tapi kan lukis kan enggak gitu, ya enggak? Jadi dari sampai sini udah tahu ya, oh kalau misalnya kita ngelukis itu kita harus punya kayu penyangga dan juga harus punya kanvas. Itu adalah minimal banget kalau kalian mau ngelukis gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada apaan? Nah, ini adalah gambarannya. Jika sebuah kelas dan objek yang sudah tergabung menjadi satu file. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat satu file. Kita ada kelas dan ada objek di sana. Artinya kalau berdasarkan analogi kanvas dan yang kayu tadi, kita itu udah siap nih untuk melukis, ya enggak? Karena kita sudah menyediakan kelas dan juga sudah menyediakan kanvasnya, gitu ya. Oke, nah kemudian geser ke kanan dikit, itu ada apaan? Di sini ada class and object yang banyak. Jadi ini tuh banyak nih maksudnya apa? Kalau misalkan dari ini kan ada 6 nih, ada 6 sebuah wadah yang sudah siap lah digunakan gitu kan, tapi masih kosong, ya nggak? Ya nggak? Artinya si kelas dan objek itu dia bisa digunakan berulang-ulang, walaupun nanti isinya beda gitu ya. Tinggal ganti aja kanvasnya, ya nggak? Jadi intinya yang nggak bisa berubah-ubah adalah si kelasnya, teman-teman. Bisa nggak kita kalau ngelukis, kita cuma punya kayu satu, tapi kanvas banyak, terus kanvasnya ganti-ganti, gambarnya beda-beda, bisa nggak? Bisa nggak? Ada yang nggak? Ada bisa nih. Kita cuma punya kayu satu, kita punya kanvas 10, bisa nggak ngelukis? Bisa. Tinggal ganti aja si kanvasnya, ya nggak? Bisa. Bisa nggak kalau misalkan kita punya kayu 10, kanvasnya satu, terus kita mau bikin lukisan 10? Enggak. Enggak bisa. Ini jimit yang mana? Ya. Ini apa? Tetap berada. Oke, kan lagi recording. Emang. Mana Jam? Serem banget nih. Ini ya. Oke. Jadi kita udah tahu nih, oh kalau mau ngelukis kita tuh ya minimal punya satu kayu nih ya. Kalau kanvas dia bisa nih banyak, asal nanti ketika kita mau ganti lukisan, kanvasnya kita ganti, ya nggak? Ya. Jadi sini yang reusable kanvasnya atau kayunya? Kayunya reusable tuh, dia bisa dipakai berkali-kali dengan kanvas yang beda, ya nggak? Nah, ini nanti konsep awal dari pewarisan atau inheritance. Ya, udah masuk nih. Kayak OOP kan ada 4 ya. Apa aja OOP? Abstraction, inheritance,
Polymorphism, satu lagi? Encapsulation. Nah, kita udah tahu nih, oh kelas itu bisa reusable. Kita cuma bikin satu kelas, nanti bisa dipakai ke banyak metode, ya nggak? Atau objek, gitu ya. Sebelahnya lagi, kalau kita lihat dia ada class and object yang sudah komplit. Ya kan? Jadi dia ada kelasnya, ada objeknya, dan ada isinya. Isinya ini nanti yang bakal kita jadikan sebagai kode itu mau apa, kode itu mau ngapain, dan kode itu fungsinya buat apa, gitu ya. Oke. Dah? Sudah? Sekarang kita ke kode. Siap ya? Di sini kita kodenya sebetulnya lukisan dari kanvas saja. Ya. Nah, di sini misalnya ada bikin beberapa. Kalau misalkan kita lihat di kayak gini, misalkan open with Markdown Preview Enhance. Kita lihat biar enak dibaca. Nah, class and object. Di sini kita mau belajar class and object secara detail with canvas lukis. Jadi ya. Class. Imagine that you are pelukis itu apa? Painter ya. Ya udah painter. Bayangkan kamu adalah seorang pelukis hebat gitu ya, hebat banget gitu. Sebelum lukis, apa yang kamu butuhkan? Tentu saja kanvas. Nah, kelas itu seperti rangka kayu, ya kan? Sebelum punya kanvas, pelukis harus membuat rangka kayu penyangganya terlebih dahulu. Pelukis punya desain atau rancangan khusus untuk si kayu penyangga. Misalkan kayunya itu harus punya 4 sisi. Kayunya harus terbuat dari kayu. Dan kayunya harus berbentuk persegi atau persegi panjang. Ini tuh apaan? Ini apanya si kayu? Persyaratan, apalagi? Desain, apalagi? Apa? Syarat wajib, apalagi? Deskripsi khusus, mendekati, apalagi? List, apalagi? Struktur kayu, apalagi? Rancangan, deskripsi, apalagi? Desain khusus, apalagi? Ya udah. Ya, itu semua benar. Terima kasih banyak yang sudah menganalisa. Jadi ini juga bisa dibilang dari ciri-ciri ya. Ciri-ciri siapa? Kayu. Ciri-cirinya itu kayunya punya 4 sisi. Ciri-cirinya juga kayu gitu kan. Kemudian ciri-cirinya itu kayu penyangganya berbentuk persegi atau persegi panjang. Rancangan inilah yang kita sebut sebagai kita balik lagi ke definisi. Kelas adalah rancangan, cetakan, atau bahasa teknisnya adalah blueprint. Kelas belum menjadi benda yang nyata, ia hanya sebuah konsep atau desain tentang bagaimana sesuatu akan dibuat. Nah ya, objek. Objek itu seperti kanvas yang siap dilukis, teman-teman. Sekarang pelukis kan udah punya kayu nih, ya nggak? Sekarang pelukis mengambil rancangan atau kayu tadi nih yang sudah disiapkan dan mulai membuat benda aslinya. Ia memotong kayu, ya kan, menyatukan, lalu memasang kain kanvas putih di atasnya. Kira-kira udah gabung belum? Class and object. Udah, tapi udah ada isinya belum? Tuh. Jadilah sebuah kanvas yang siap untuk kamu lukis. Benda nyata inilah yang kita sebut sebagai objek. Ya. Oke? Oke? Dari satu rancangan rangka kayu kelas, pelukis bisa membuat banyak sekali kanvas atau objek. Kamu sebagai pelukis bisa punya 5, 10, atau bahkan 100 kanvas yang semuanya dibuat dari rancangan yang sama. Kalau bahasa teknisnya apa? Yaitu kelas. Ini kan cerita nih yang Mistia highlight biru nih. Itu kan cerita nih dari satu rangkaian kayu, pelukis bisa membuat banyak sekali kanvas. Dan bisa punya 5, 10, atau bahkan 100 kanvas yang semuanya dibuat dari rancangan yang sama. Artinya apa? Artinya adalah kita udah bikin kelas 1 nih ya. Terus kita punya banyak metode, ya kan? Metodenya bisa berubah-ubah asalkan dari kelas yang sama, gitu ya. Ya nggak? Kayak tadi analoginya, kita punya rancangan kayu nih buat penyangga gitu kan. Terus kita misalkan ambil satu kanvas untuk menggambar kucing.
Gambar kucing udah selesai, terus kita mau gambar ayam. Apanya yang ganti? Kanvasnya. Berarti yang kalau bahasa teknisnya, apanya yang ganti? Objeknya. Tapi yang sama apanya? Kelasnya. Karena dia nggak diganti-ganti tuh. Tetap pakai kelas yang sama ya. Oke? Objek adalah benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan dari sebuah kelas. Ini benda jadinya sudah siap kita pakai, sudah siap dilukis, ya nggak? Sudah siap kita taruhin tinta di sana. Sudah. Properties and methods. Properties and methods. Properties and methods. Ya udah. Kita bikin satu file baru dulu. Class and object namanya. Sip. Sudah? Kemarin kalau misalkan kita membuat sebuah function, kita tinggal gini aja. Misalkan dia functionnya itu tidak memiliki kembalian, berarti keywordnya apa? Void. Misalkan namanya adalah name. Kemudian kita tambah kayak gini ya kan strukturnya. Kemudian kita seperti ini. Kemudian ini adalah isi dari function name. Gitu ya. Ini adalah sintaks dari membuat function. Kalau sintaks membuat kelas, kita tinggal panggil pakai huruf besar ya. Kelas, terus kita pilih yang ini. Oh, nggak huruf besar, kecil. Sorry. Keywordnya pakai huruf kecil ya, kebalik. Kayak gini, kita langsung dikasih template untuk kelas name-nya. Misalkan namanya tadi apa? Kita mau bikin apa? Sebuah lukisan. Mana sih? Yang kanvas, yang kayu. Lah kan, ya udah. Gede banget. Sudah ya. Ini kita cara bikinnya gini. Ini sintaks untuk membuat sebuah kelas. Ya. Keywordnya apa? Kalau mau bikin kelas, keywordnya apa? Kelas. Ingat, keyword adalah kata kunci yang kita trigger. Yang kita bilang ke bahasa pemrograman. Oh, Dart, aku mau bikin sebuah kelas. Aku manggil keyword kelas di sini. Gitu ya. Oke. Kemudian diikuti dengan namanya. Diikuti dengan kurung awal tapi tidak menggunakan kurung tutup kayak function kayak gini. Enggak ya? Oke, jadi perbedaan function dan juga kelas apa? Satu. Gak ada kurungnya. Terus dua. Oh, warna beda. Oke. Kalau pakai Dracula dia beda juga tuh. Apalagi? Nah, cocok. Penamaan ya. Kalau function itu diawali dengan huruf kecil, ya enggak? Kalau misalkan kelas dia diawali dengan huruf kapital. Cocok banget. Thank you, Emil. Ya. Kemudian apalagi perbedaannya? Yang paling jelas di situ. Class dan void. Keywordnya beda, coy. Kalau misalkan kita mau bikin function dan juga bikin class. Jelas ya? Oke. Sip. Sure. Oke. Kita balik dulu ya. Kita udah tahu cara menulis kelas seperti apa, cara membuat kelas seperti apa, sintaksnya kita udah tahu. Kita balik dulu ke README. Di sini ada README class and object ya. Nah, lihat ya, Mistia bakal ngasih sebuah definisi lagi, yaitu properties dan methods. Sebelum kita ke kode, Mistia mau kasih dulu teorinya, ya. Setiap lukisan jadi unik, ya. Ada properties dan methodsnya. Kamu sekarang punya 3 kanvas atau objek yang bentuk dasarnya sama. Bentuk dasar kanvas sama nggak bentuk dasarnya? Apa? Kanvas putih kosong gitu ya, kotak, ya nggak? Lalu kamu mulai melukis di atasnya. Kita bikin 3 kanvas, teman-teman. Yang pertama, kanvas pertama kita akan melukis pemandangan gunung. Kanvas kedua kita akan melukis potret kucing. Ini kalau nggak punya kucing mana? Ya udah kucing orang, ya kan? Yang kanvas ketiga kamu lukis gambar abstrak warna-warni gitu aja. Dan ntar kita ngambil ini deh kanvas pertama dulu gitu kan. Kita punya satu kanvas teman-teman ya. Ada gunung di sana. Oke.
Kemudian, walaupun berasal dari cetakan yang sama, cetakan ini apa tadi? Kelas. Walaupun si kanvas tersebut dari kelas yang sama, karena setiap lukisan punya ciri-ciri dan kemampuannya. Apaan tuh, Miss? Emang lukisan ada kemampuannya, Miss, gitu. Ini kita analogi aja, biar gampang masuk gitu. Ciri-ciri dari kanvas pertama, misalkan ini kan kita pemandangan gunung. Berarti ciri-ciri pertama apa? Warna hijau, sawahnya gitu ya. Terus bentuknya segitiga. Terus ada jalannya. Terus ada mataharinya di tengah, Miss. Ada burungnya di atas segala itu. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ciri-ciri itu disebut properties. Ini adalah data yang dimiliki setiap lukisan atau ciri-ciri ya. Setiap lukisan itu pasti punya judul, ya nggak? Setiap lukisan pasti punya nama pelukis, ya nggak? Semua lukisan pasti punya tahun dibuatnya, kapan sih gitu. Nah, di sini misalkan untuk kanvas pertama kita judulnya adalah Gunung Biru gitu kan. Nama pelukisnya Nisrina, keren banget nih Nisrina bikin lukisan Gunung Biru. Terus Nisrina juga melukisnya itu tahun 2025 ya. Ini adalah ciri-ciri yang dimiliki dari lukisan. Kalau kita punya, ini kan lukisan berarti apanya guys? Itunya enggak, objeknya enggak? Ya, objeknya kita lukisan Gunung Biru gitu ya. Karena kan ingat-ingat objek adalah apa yang ada di kanvas gitu ya. Oke. Kalau misalkan di dalam please help me for terminal because my device is almost run off the battery. Ya. Kalau misalkan si objeknya adalah kucing, kira-kira ciri-cirinya apa? Punya telinga, punya kumis, punya bulu, warna oranye, warna hitam, punya ekor, punya kaki 4, gitu kan ya. Punya gigi, gitu kan ya. Betul, itu adalah ciri-ciri atau properties dari objekku. Thank you. Ya, sure. Sudah? Sudah? Itu adalah properties dari objekku. Kucing. Kalau misalkan kita punya objek kelas 11 RPL, kira-kira propertiesnya apa? Ada meja, ada kursi, terus ada orang dalamnya, ada AC, terus ada TV, terus ada piala, terus ada Linux, ada Barbie, ada laptop, ada buku, ada lampu, tumbler. Ya, itu adalah semua properties dari kelas 11 RPL. Oke. Sri. Bikinin Miss Dia dong satu contoh objek beserta ciri-cirinya. Terserah apa aja. Objeknya ya. Oh, objeknya itu kayak itu bukan kayak kecil tadi. Iya. Objeknya Oke. Atau propertiesnya? Oh, properties. Ya, ciri-ciri kan sama dengan properties. Sekarang kita bahasanya objek sama properties saja. Biar keren. Propertiesnya ini ada keyboardnya. Oke. 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 Kursornya. Oke. Kursor? Touchpad. Udah, sip, mantap. Lala, kasih satu contoh beserta propertiesnya. Kelas bunga, oke. Propertiesnya? Ada buahnya. Oke. Buah putih, buah pink. Oke. Udah. Oke. Udah ya. Sip. Pelangi. Kasih satu contoh objek dan propertiesnya. Tas.
Tablet. Oke. Minyak telon. Al-Quran lah. Itu kemarin mas konten. Oh iya bener. Dia. Kasih satu contoh objek beserta propertisnya. Ya. Boleh. Oke. Sip. Naila Putri. Sama. Betul. Ada tutupnya, Ada tutupnya. saringan, Saringan. air. Ada air. Oke. Oke. Tamzani. Kasih satu objek beserta propertisnya. Kursi, meja. Oke, meja. Kakinya, Ada kakinya. ada warnanya, Ada warnanya. ada besinya. Ada besinya. Udah. Oke. Hansa. Sebutkan contoh objek beserta propertisnya. Sampai matang lah pokoknya. Tempat pensil, Tempat pensil. pensil, teks. Oke. Nasroh. Silakan. Bantal. Oke. Dalamnya, kainnya, Oke. busanya. Oke. Raisa. Oke, boleh. Itu apa? Yupi. Oke, Yupi. Ada isinya, Ada isinya, oke. Ada warnanya. Sama ada desainnya. Oke. Nail. Objek properties. yang kayak gitu. Ya, Pak. Ada botolnya warnanya hijau, Oke. berminyak, Oke. panas, Oke. ada sidurnya. Oke. Puan. Objek properties. Buku tulis. Oke. Warnanya berapa? Oke. Oke. Azwa. Objek properties. Oke. Ada bentuknya, Oke. ada kitanya, Oke. ada jawabnya, Oke. ada si tempat pindah gitu. Oke. Oke. Panda. Objek properties. Monyet. Ngomong monyetnya biasa aja monyet, jangan monyet gitu. Jangan. Ya udah ada. Ya. Oke. 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 Sebelahnya. Sebelahnya. Ilwa Ilham. Kasur. Kasur. Lemari. Lemari. Oke. Ada rodanya, Oke. ada gagangnya, Oke. ada isinya, ada bajunya, ada celananya, ada wanginya. Oke. Si Emil tadi udah ya? Oh, belum. Ya, ya. Labubu. Ada bulunya, Ada bulunya. ada matanya, Mata. ada giginya, Hmm. ada gantungannya. Oke. Yang belum. Anla Diva. Objek properties. Kamar. Ada disketnya, Oke. ada kasur, Oke. ada bajunya, Oke. ada AC, Oke. ada gantungan baju, ada Oke. baju, ada lemari. Oke. Dah, sip. Sebelahnya adalah yuk, objek properties. Jam tangan. Ada stepnya, Oke. 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 Oke, sip. Yasmin Ginan. Objek properties.
Rumah. Tadi udah rumah. Tadi kamar ya, udah. Oke. 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 Dan lain-lain. Ekin. Objek properties. Kamar mandi, oke. Bak. Air. Toilet. Bak toilet. Oh, toilet itunya ya. Si itu ya, yang itu. Ya, yang itunya lah ya. Ya udah. Terus rat. Ya, Ya, itu ya. Oh iya, udah. Udah? Oke. Oke, sip. Udah semua ya? Oh, si Asad belum. Asad. Silakan Asad. mobil, Mobil, ada kursinya, kursi, ada kesetnya, keset, ada spion, spion, kaca. kaca. Ya, oke, sip ya. Udah deh. Jadi intinya, the point is, properties is ciri-cirinya atau karakteristiknya gitu ya. Iya. Ciri-ciri. Sip, udah semua. Sekarang adalah kemampuannya. Setiap objek pasti dia ada ciri-ciri dan dia ada kemampuannya. Si objek tersebut tuh bisa ngapain? Misalkan dia punya sebuah function namanya login button. Ciri-cirinya login button tersebut ada teksnya. Login button tersebut warnanya biru. Kemudian kemampuan dari login button tersebut adalah mampu untuk menghandle proses login user. Gitu ya. Kalau di sini di TV, ini adalah hal yang bisa dilakukan oleh lukisan. Sebenarnya kurang relevan dikit ya, tapi ya udah gitu. Kita paksain. Jadi lukisan itu bisa dipajang di dinding. Lukisan bisa diupload ke sosmed dan lukisannya bisa dijual. Oke, kalau misalkan kita punya objek kucing, ciri-cirinya bulunya oranye, punya telinga, punya kaki, punya ekor. Metodenya apa metode? Makan, bisa jalan, lari, nyakar, nendang, ngeong, manjat, tidur, minum, ngorok. Oke, kalau misalkan kita punya objek mobil, ciri-cirinya misalkan tadi punya sofa, ada kaca spion, ada bannya, ada roda. Kemudian metodenya dari mobil apa? Bisa jalan, bisa mundur, bisa ngerem, bisa ngepot, bisa racing, bisa drift. Oke. Mobil apa yang bisa ngangkut anak IDN? Tuk. Udah ya. Oke. Methods itu adalah kemampuan dari sebuah objek. Udah bisa ya? Oke, kita udah semua nih guys. Udah ada semuanya. Ya. Udah ada semuanya komponen yang bisa menyatukan class and object. Emang nggak bisa nih kalau terdiri dari class and object aja bisa, tapi di class dan object itu pasti kita ketemu sama yang tadi properties dan juga method. Pasti ketemu itu. Sekarang kita ke kode. Dari segi definisi ada yang mau tanya dulu atau ada yang mau ngasih contoh? Satu objek terus sebutin properties dan juga methodnya. Siapa yang berani? Buat, oke, dia. Ya. Punya hidung, Oke. punya mulut, Oke. punya mata, punya telinga, punya kaki, punya tangan. Itu apanya? Properti. Oke, terus? Metodenya Oke. bisa ngoding. Terus? Ya, bisa makan. Terus? Bisa tidur. Terus? DGLL. DLL. Oke. Bisa main sama-sama nggak? Bisa. Oke. Sip ya. Udah sedikit ya. Kita ada pencerahan terkait class and object beserta komponen-komponen penyusunnya yang tadi ada properties dan juga method. Sekarang kita mau coba langsung. Di sini kita bikin kelas sebuah lukisan tadi ya. Kita basisnya dari Redmi yang tadi. Jadi nanti kita ngikutin ini metodenya tuh apaan aja gitu kan. Kalau di sini lukisan metodenya propertiesnya apa aja? Properties misalkan mana lukisan tadi?
Nih, lukisan ya. Lukisan itu propertiesnya atau ciri-cirinya adalah ada punya judul. Kemudian ciri-ciri lukisan ada nama pelukisnya. Ciri-ciri lukisan ada tahun dibuatnya. Kemudian metodenya dari lukisan atau kebisaannya ya dari lukisan tersebut itu bisa apaan? Bisa dipajang, bisa diupload dan juga bisa dijual. Gitu ya. Kita ikut dari sana ya. Sip. Nama kelasnya berarti lukisan. Mana? Lukisan nih kita mesti bikin sebuah komen dulu ya di atas sebagai tanda aja sih ini kita mau ngapain ya. Kelas. Diingetin lagi nih di sini. Ini adalah ya kan rancangan digedein tuh atau cetakan untuk semua lukisan. Ya. Di dalam kelas ya kita masukin ciri-cirinya atau yang disebut properties. Oke. Ini adalah properties atau ciri-ciri yang akan dimiliki oleh setiap lukisan. Sip. Sudah? Oke, kemudian kita bikin. Tadi ada apa aja properties dari lukisan? Judul, nama dan cara bikinnya seperti kita membuat sebuah variabel. Nah, kepake nih di sini. Kita tinggal bikin lagi judul lukisan. Karena kita belum naruh apapun di sini kan ada yang kayak gini ya. Kalau kita bikin variabel kan begini kan. Nah, kita enggak. Kita cuma ini apa? Kelas itu apaan? Sebuah rancangan, sebuah cetakan atau sebuah boilerplate atau template. Jadi kita kalau template ada isinya enggak? Kalau template ada isinya enggak? Enggak ada. Isinya kan nanti ya kan? Kan template doang gitu. Nah, gini ya. Kemudian yang kedua kita bikin properties apa? String nama siapa? String nama pelukis sama. Kita bikin template-nya dulu. Kemudian yang ketiga tahun dibuat ya. Itu tipe datanya integer. Tahun dibuat. Dah. Kita di sini ada error nih, teman-teman. Ya, ini kita nanti akan bahas satu-satu. Ini menarik banget. Karena kita akan bahas kenapa ini bisa gini, kenapa ini bisa gitu, terus baiknya gimana. Nah, tapi untuk awalan di sini Nistia kasih seperti ini dulu. Kita panggil lukisan ya seperti ini, kemudian kayak gini, kemudian kita panggil semuanya. Kan tadinya kan sebelum kita nambahin lukisan di sini, perhatiin, ini kan Nistia hapus merah di sini ya nggak? Tapi setelah Nistia panggil di sini, ya merah nggak? Yang merah gantian nggak? Gantian. Kalau kita lihat katanya non-nullable instance field judul lukisan must be initialized. Itu pertama. Kemudian judul lukisan, ya kan? Judul lukisan kan kita ada di sini ya. Ya nggak? Properties pertama. Kemudian error kedua non-nullable instant field nama pelukis. Ini adalah properties kedua. Yang ketiga non-nullable instant field tahun dibuat. Ini adalah properties ketiga. Kita harus nambahin katanya guys. Kita tambahin ya. Judul lukisan. Yang kedua nama pelukis, yang ketiga tahun dibuat. Tahun dibuat. Ayo dong. Oh, nggak ada? Oh, ada nih. Kaget. Cik. Ini. Masih error. Padahal kita udah naruh ya. Tadi kan pas kita lihat errornya dia minta, ya nggak? Masih error. Katanya kalau kita hover, sama, masih. Berarti kira-kira udah keinisialisasi belum? Ini kan errornya nggak berubah, ya nggak? Nah, berarti belum keinisialisasi, ya nggak? Kita harus menambahkan ekstra keyword yaitu this. Nanti akan dijelaskan ini maksudnya apa. Judul lukisan. Dah. Dan yang kedua, ini apalagi Miss gitu kan ya. Sama. Yang ketiga, this tahun dibuat. This tahun dibuat. Sip. Gak merah ya? Gak merah, ya nggak? Oke.
Udah gini aja dulu. Kemudian, ini kan sebuah apanya? Kelas itu tadi sebuah apanya? Sebuah rancangan atau boilerplate-nya. Boilerplate bukan, boilerplate mah jelek. Ini sebuah blueprint, ya nggak? Kira-kira kalau kita jalanin bisa nggak? Misalkan kita panggil Dart, terus class and object.dart gitu. Bisa running nggak dia? Coba. Apa? Oke. Ya udah, simple aja. Dia nggak akan bisa running karena apa? Nggak ada objeknya. Satu. Kedua, yang paling utama dari sebuah program Dart itu apa, teman-teman? Yang paling utama banget nih dalam sebuah program Dart, apaan? Hmm? Yang penting banget dari sebuah program Dart itu apa? Hah? Kalau kita bikin program terus nggak ada itu tuh nggak bakal bisa jalan. Apa? Main. Betul. Thank you, Emil. Main ya. Ingat nggak, kalau misalkan kita bikin program Dart, itu tuh wajib ada function main untuk ngejalanin, ya nggak? Iya. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan nggak? Nggak bisa. Jadi kita harus bikin mainnya biar si dia bisa jalan, teman-teman. Ya, ini parameternya kita hapus dulu. Nah, kemudian caranya itu gampang banget. Kita udah pernah bikin variabel, udah? Oke, sudah. Ini kita simpen dulu untuk ngejalanin. Ini kan udah ada kelasnya. Yang kurang apa tadi Yasmin? Tadi Yasmin sebut nggak ada objeknya. Kita coba bikin objek. Ya. Objek itu adalah temennya siapa? Objek itu temennya siapa? Kelas, bener. Kelas and objek kan? Kalau misalkan properties temennya siapa? Method. Methods. Di sini sebelum kita bikin objek, kita harus bikin sebuah methodsnya dulu atau kemampuan dari setiap objeknya ya. Caranya kita coba function kayak gini, fun, kemudian void-nya kita gak usah ganti karena kita nggak punya kembalian. Paling namanya aja kita ganti. Ini adalah sebuah method. Atau apa method tuh? Method apa? Kemampuan. Kalau misalkan yang di sini tadi kemampuan dari lukisan ngapain? Pertama, dipajang di dinding ya. Kita ikutin ini methods ya. Apa? Namanya berarti pajang di dinding. Pajang di dinding ya, bukan dinding padinding. Ya. Nah, kira-kira ini sama nggak kayak penulisan function? Kan lukisan kan ini kelas ya. Nah, itu cara sintaksnya tuh beda tuh, secara sintaksis daripada sebuah function. Tapi kalau ini sama, Miss. Bener, sama. Bener deh. Makanya waktu itu Miss Tia pernah bilang, kadang-kadang function itu disebut method. Pernah inget nggak? Miss Tia pernah ngomong itu? Pernah nggak? Ingat nggak? Ingat ya. Jadi kalau misalkan kita manggil print nih, ngambil print, ini contoh ya, print, nggak bisa, kita nyimpannya harus di main, print. Kalau kita hover, si print ini sebuah function nggak? Iya, bener. Sebuah function parameternya apa? Objek. Itu ya. Jadi Miss Tia kemarin pernah bilang juga, kalau misalkan kadang-kadang function itu disebutnya methods. Nah, ini kita mau bikin methods, bentuknya function bukan? Iya, gitu. Nah, di sini di methods pertama kita bikin sebuah print. Ya kan, di sini lukisan yang berjudul, kita panggil judul lukisan. Oh, kalau memanggil sama kayak panggilan function, judul lukisan kayak gini ya. Dipajang
di dinding. Nah, alright. Katanya undefined. Kenapa dia bisa undefined? Kira-kira guys. Padahal kan kita udah bikin judul lukisan di sini, ya enggak? Tapi ketika kita panggil dia undefined, artinya dia nganggapnya itu kita belum bikin. Kenapa bisa kayak gini? Kira-kira? Karena kurang tepat. Nah, kemarin ingat nggak pas materi variable and scope? Variable and scope. Kita bisa bikin sebuah variable global dan variable lokal. Ingat? Oke. Kira-kira ini kan si properties yang judul lukisan, nama pelukis, tahun dibuat, ini kan dibuat dalam satu scope siapa? Lukisan. Kurung awalnya dia mulainya dari sini, berakhirnya dari sini. Kalau kita nyoba ngakses atau manggil si ini di luar scope, bisa nggak? Nggak, kecuali kita bikin judul lukisan ini di luar kelas, ya nggak? Iya, berarti Miss, kita harus punya dua ini dong Miss, punya dua opsi. Pertama, kalau emang kita mau manggil dari luar, pertama kita coba untuk bikin ini di luar. Itu pertama. Kedua, kalau emang kita mau ngakses si ini, ya kita harus maksain masuk ke dalam scope, gitu ya. Itu opsi yang harus kita lakukan. Tapi pertama, tentu tidak. Buat apa kita bikin sebuah blueprint ya, sebuah kelas untuk menyimpan properties kalau misalkan ujung-ujungnya kita naruh properties di luar kelas, ya nggak? Iya, jadi mau nggak mau kita harus ngikut nih. Si ini kita harus panggil di dalam kelas. Kita hapus saja, hapus ya, kemudian kita simpan di sini. Ya, ini di bawah. Set. Nah, nggak merah. Karena dia masih dalam satu scope yang sama, ya tidak? Nah, oke. Dibahas-bahas nih soal variabel scope, nanti soal apaan gitu. Karena dia saling keterkaitan. Ya, dah? Sudah, ini Mistia bikin sebuah komentar biar kalian tahu ini adalah kemampuan atau metode yang bisa dilakukan oleh setiap lukisan. Ya, bisa dipajang. Lukisan tersebut bisa dipajang, teman-teman. Udah? Udah? Oke. Kelasnya udah ada? Propertiesnya udah ada? Metodenya udah ada? Ingat-ingat, masing-masing itu tuh punya pasangan sendiri. Kelas pasangannya objek, properties pasangannya method. Siapa di sini yang belum punya pasangan? Bukan gitu maksudnya. Bukan maksudnya yang di TV. Maksudnya itu, bukan yang lain. Siapa yang belum ada pasangannya? Yang belum ada di situ tuh siapa? Yang belum punya pasangan deh. Yang udah ada pasangan siapa di situ? Yang udah ada. Yang udah ada adalah properties dan method itu satu pasangan. Berarti yang belum punya kelas. Kelasnya kan udah ada. Pasangannya siapa? Objeknya belum punya kita. Sekarang kita bikin sebuah objek di dalam function main. Kenapa Miss harus di dalam function main? Karena objek itu adalah barang yang siap. Ya, barang yang nyata. Ya nggak? Yang nyata, kita harus masukin di function yang nyata juga. Berarti Miss, kelas nggak nyata dong? Iya, kelas itu nggak nyata. Karena apa? Dia cuma sebuah rancangan. Ya nggak? Balik lagi tuh ke definisi. Ya, sekarang kita buat objeknya. Kita bikin sebuah komentar di sini, ya kan? Ini OB nggak tuh? Ini adalah objek, ya kan? Titik 2, ya kan? Kita membuat satu dulu lukisan. Satu lukisan nyata. Digedein tuh nyata dari rancangan yang sudah dibuat. Sudah ya? Ini adalah objek. Kita membuat satu lukisan nyata.
dari rancangan yang sudah dibuat. Yang tadinya cuma rancangan doang, yang tadinya cuma template, kita jadiin dia sebagai nyata. Caranya kita bikin satu variabel untuk menampung hal yang nyata tersebut. Variabel, ya kan? Kemudian lukisan pertama. Seperti ini, kemudian kita panggil si template-nya dulu, baru kita ngisi, ya enggak? Gitu ya. Template-nya namanya apa? Lukisan. Nah, ketika kita panggil lukisan, dia minta 3, teman-teman. Ini kira-kira dejavu nggak ketika kita bikin parameter? Dejavu ya, ketika kita bikin parameter, kita bikin function terus ada namanya parameter gitu kan. Misalkan kita sebuah fungsi itu student, kemudian kita bikin parameter ada string name dan string class misalkan. Ketika kita panggil si student, kira-kira kita ini nggak dihantui nggak sama si name sama si class tersebut? Sama banget kayak gini. Jadi kita udah bikin lukisan ya kan, sebuah kelas gitu. Kita bikin propertiesnya di sini. Ada judul, nama pelukis, tahun dibuat. Ketika kita panggil lukisan, kita dihantui dengan 3 itu, gitu ya. Artinya kita mau nggak mau harus ngasih. Kalau misalkan nggak ngasih, ntar gentayangan. Gitu ya. Kita turutin. Lukisan, tadi string ya. Bentuknya string ya, ya. Nama ya, nama judul lukisan misalkan pegunungan biru. Aja deh. Pegunungan biru. Kedua apa? Nama pelukis string apa? String. Nama pelukisnya tadi Nisrina atau terserah mau yang lain. Nisrina. Terus terakhir integer apa? Tahun dibuat 2025. Sip. Kayak gini aja udah. Udah? Sudah? Sudah? Kita mesti bikin sebuah komentar lagi di sini yang tulisannya sekarang kita suruh setiap lukisan untuk melakukan kemampuannya. Tadi kemampuan lukisan bisa ngapain? Pajang di dinding. Kita punya kemampuannya berapa di sini yang udah kita tulis? 1, baru 1. Berarti kita suruh 1 nih. Si lukisan tersebut kita suruh. Caranya kita panggil ya objeknya dulu. Kita panggil objeknya. Namanya apa objeknya? Lukisan pertama. Bagus ya. Ini adalah objek. Objek ini ya, si ininya nih, lukisan pertama. Karena di dalam objek ini kita panggil si yang tadi, ya enggak? Si kelas tersebut. Oke, kita panggil tuh ya. Kita panggil si objeknya dulu. Lukisan pertama. Kemudian kita suruh untuk ngapain? Untuk pajang di dinding, ya enggak? Caranya adalah dengan menambahkan titik. Nah, ketika kita nambahin titik, kita otomatis dikasih tahu nih, oh si lukisan pertama itu punya apaan aja nih gitu kan. Kita di sini metodenya tadi apa? Yang di dinding kayak gini. Sudah. Tambahin ya. Ya, sure. Sudah. Kita coba running. Lukisan yang berjudul Pegunungan Biru sekarang dipajang di dinding. Dah. Bisa jalan tuh. Objek dan kelas kita udah berhasil. Punya teman-teman ada error? Nah, mana? CD, ntar error CD lagi. Nggak bisa CD. Dah? Ada yang error? Ada yang error? Is there any of you get error? No? Udah berhasil jalan? Sudah berhasil jalan? Sudah. Kita tadi sudah tahu ya secara konsep ataupun secara definisi mengenai class and object. Kemudian kita juga tahu, oh kalau misalkan kita berhubungan dengan class and object, kita tuh nggak bisa gitu kan. Nggak bisa, kita nggak bisa menghindari yang namanya method dan properties. Itu tuh empat-empatnya itu tuh barang-barang terus teman-teman. Ketika kita belajar class and object, otomatis kita akan belajar juga terkait properties dan method. Kita udah mengimplementasikan tadi skenario yang udah kita buat. Oh, kita punya lukisan, kita bikin kayunya, kita bikin kanvasnya, kemudian kita punya lukisan gunung gitu kan. Kemudian si gunung tersebut ciri-cirinya apaan? Punya nama, kemudian punya nama pelukis, kemudian tahun, kemudian si lukisan kita udah bikin skenario, lukisan itu bisa dipajang. Itu semua udah mencakup semua konsep dari class, object, properties, method. Kita udah berhasil menuangkannya ke kode
Sampai udah bisa jalan kayak gitu. Siapa yang di sini ada yang mau nanya? Is there any question? Miss, aku nggak mau nanya tapi aku minta jelasin ulang terkait ini. Jangan semuanya ya, kita semuanya. Kalau semuanya join aja ntar di kelasnya Nona Coding. Ya, jadi Nona Coding bukan. Jadi di sini ada yang mau nanya dulu atau mau dijelasin, Miss? Aku kayaknya kurang paham deh soal kelas. Aku kurang paham soal properties. Aku kurang paham soal method. Aku kurang paham juga soal variabel lah gitu. Lah itulah yang kemarin udah lewat. Bisa aku mau nanya. Boleh. Objeknya berarti harus di luar kelas ini. Objek harus di luar kelas. Betul. Karena tadi kelas itu adalah sesuatu yang tidak nyata, objek adalah sesuatu yang nyata. Yang nyata itu nanti yang akan dijalankan. That's why dia harus terpisah dan wajib berada di dalam function main. Tuh, ya. Ada lagi? Banyak. Biasanya konteksnya kan kalau kita kan konteks dari kelas and objeknya kan lukisan ya. Kalau misalkan kita goes to the code yang real yang misalkan kita udah masuk Flutter, kelas and object itu masuknya di mana, Miss? Misalkan kita tadi ya, kita punya sebuah kelas untuk menghandle dia itu sebuah layar, sebuah satu layar. Kira-kira dalam layar itu ciri-cirinya apa? Ada button login, kemudian ada FAB, tahu FAB? Floating action button, kemudian ada app bar-nya, kemudian dia ada gambarnya, itu semua kita masukin di kelas. Kemudian di metodenya, kebisaannya itu kita masukin, tombol itu bisa ngapain, image itu bisa ngapain, misalkan image kalau diklik nanti dia bisa ke zoom. Kalau di klik 2 kali dia bisa ke zoom, klik 2 kali lagi dia bisa kecil lagi. Kemudian app bar dia bisa ngapain aja, kemudian yang lain sebagainya. Itu konteks realnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanya? Udah kerasa debel ya? Parah sih. Miss, objek tuh bisa dipanggil dengan banyak metode atau gimana? Objek bisa dipanggil ke banyak metode. Kita coba, ini kan kita punya berapa metode? Satu, kita bikin metode satu lagi. Ya. Tadi kebisaan si lukisan ngapain aja kebisaan selain ini? Hah? Bisa dijual? Bisa dijual ya? Kita bikin void jual lukisan. Lukisan, ayo come on. Lukisan kayak gini ya. Terus kita bikin seperti ini. Kita print. Aku mau jual kalau nggak gini. Lukisan yang berjudul gitu ya. Lukisan yang berjudul kita panggil yang berjudul kita panggil si siapanya? Judul lukisan, judul lukisan. Mana sih? Nah, lukisan sudah dijual. Nah, ini ya. Kemudian tadi pertanyaan Kuan adalah apakah satu objek bisa dipanggil ke beberapa metode? Kita buktikan. Kita panggil caranya gimana cara manggilnya? Cara manggilnya adalah objeknya dulu, ya nggak? Kita panggil dia bisa ngapain? Dia bisa ngapain tadi yang kedua? Jual. Kita jalanin. Pertama, lukisan yang berjudul pegunungan biru sekarang dipajang di dinding. Lukisan yang berjudul pegunungan biru bisa dijual. Bisa nggak jawabannya berarti? Bisa. Reusable nggak? Reusable ya. Jadi kita cuma nge-inisialisasi satu kali, ya nggak? Yang lebih keren ya, kita bukan cuma bisa manggil namanya doang nih. Kan dari tadi kita cuma manggil judulnya doang ya. Kita bisa panggil nama pelukisnya siapa dan tahun dibuatnya, tahun berapa. Dengan berbagai macam metode. Reusable nggak? Kita butuh berkali-kali ngedefinisiin sebuah objek nggak? Ya nggak? Ya nggak? Butuh berkali-kali ngedefinisiin objek nggak? Butuh berkali-kali ngedefinisiin objek nggak? Enggak. Kan objeknya satu. Lukisan pertama kan satu kan? Tapi metodenya banyak. Ya enggak? Metodenya 2 nih. Tapi dari si objek satu itu bisa berjalan di 2 metode. Berbeda lagi, ya enggak? Berarti yang reusable siapanya?
objeknya. Yang reusable objeknya. Ingat objek kalau kanvas sama kayu siapanya? Kanvasnya. Tadi kan udah dijelasin ya. Kita ulangin dikit. Yang reusable adalah kanvasnya. Kita punya 1 kayu, kita punya 10 kanvas. Yang bisa diganti siapa? Kanvasnya. Yang reusable berarti siapa ya? Kanvasnya. Ya udah. Udah? Udah? Oh, oke. Ada lagi yang mau tanya? Keren tuh pertanyaannya. Thank you. Yang lainnya udah nanya juga. Ada yang nanya? Sudah? Cukup? Nanti bakal balik lagi setelah istirahat kedua dan nanti bakal, tenang aja, kita nggak bakal langsung lanjut. Tapi nanti bakal di recall ya sedikit. Jadi kita nanti ada resume gitu kan. Tadi kita udah ngapain, terus nanti baru kita lanjut. Biar kalian itu inget dulu nih, kita sebelumnya ngapain. Kan biasanya gitu. Orang itu, konteksnya developer ya. Developer itu dia jarang banget ada yang hafal sintaks. Tapi dia akan tahu dengan sendirinya, oh kita abis nginiin, abis ngituin. Gitu kan. Dengan cara apa? Membiasakan diri, ya nggak? Untuk terbiasa ngapain? Diulang, betul. Dah. Thank you so much for your attention. Let's close our session by reciting hamdalah and kafal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you so much for your attention. See you in the next session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.